Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviari, CGP Angkatan 8 dari Kota Surabaya. Berikut ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1. Berikut adalah penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di SDN Dukuh Kupang 3 490 Surabaya, khususnya di kelas saya, yaitu kelas 6A. Yuk kita simak bersama-sama. Oh iya, sebelumnya saya akan memperkenalkan ibu-ibu hebat yang selalu setia menemani saya dan membersamai saya selama berproses di pendidikan guru penggerak ini, selama saya juga menjadi CGP Angkatan 8 kelas 16. Yang pertama ada Ibu Binti Koirul Nikmah sebagai fasilitator saya, dan yang kedua ada Ibu Lis Lestari SPD MSI sebagai pengajar praktek saya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, ada hal-hal baru yang bisa saya peroleh dan saya terapkan dari pembelajaran di modul 1.1, yaitu penerapan proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan di kelas dan juga sudah saya lakukan di sekolah saya di SDN Dukuh Kupang 3 490 Surabaya sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, perasaan saya selama mengikuti pembelajaran di modul 1.1, saya merasa senang dan bangga karena berkesempatan menjadi bagian dari perubahan pendidikan yang lebih baik. Adapun latar belakang dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. 3. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. 4. Kodrat alam dan kodrat zaman. 5. Budi pekerti. Setelah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang harus saya perbaiki dalam mendidik siswa-siswi saya adalah yang pertama, memberikan keterampilan abad 21. Itu harus kita berikan sebagai bekal dalam menghadapi tantangan zaman yang sekarang, yaitu industri 4.1. 2. Setiap siswa atau peserta didik kita itu memiliki potensi dan keunikan yang beragam. Sebagai pendidik, kita harus bisa menggali dan membimbing mereka sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. 3. Dengan adanya perubahan dalam pendidikan, kita sebagai pendidik tidak boleh melupakan budaya dan sejarah. Dan yang keempat, pendidikan haruslah berpihak pada murid. Sebelumnya saya akan memaparkan deskripsi aksi nyata. Yang pertama, pada usia sekolah dasar, murid masih suka bermain, sehingga pembelajaran di kelas harus bisa memenuhi kesenangan mereka, sehingga pelajaran akan mudah diterima. Salah satunya dengan model pembelajaran enjoyable learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Kedua, menerapkan metode pembelajaran kolaboratif dan inquiry sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru sebagai pamong memberikan tuntunan dalam pembelajarannya. Deskripsi aksi nyata yang berikutnya. Yang ketiga, di kelas 6 masih ada siswa yang merasa kesulitan
kegiatan belajar IPA dalam pembuatan rangkaian listrik sederhana, sehingga saya sebagai pendidik memberikan pembelajaran dengan benda-benda konkret, yaitu botol plastik bekas, baterai, kabel, dan papan kayu bekas, sehingga memudahkan murid dalam memahami materinya. Dan benda-benda konkret tadi juga mudah didapatkan yang ada di sekitar lingkungan belajar peserta didik. Yang keempat, melakukan pembelajaran yang kolaboratif, sehingga di sana akan terbentuk sikap gotong royong dan menghargai kebersamaan. Ada beberapa tujuan aksi nyata. Yang pertama, memperkuat budi pekerti murid dengan menerapkan konteks sosiokultural di daerah dengan kegiatan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 2. Mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Menerapkan pembelajaran yang menyenangkan atau enjoyable learning. 4. Menciptakan sikap gotong royong dalam belajar. Dan yang kelima, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat zamannya melalui pembelajaran digital. Berikut ini adalah pelaksanaan aksi nyata di SDN Dukuh Kupang 3 490 Surabaya. Diawali dengan penyambutan kedatangan siswa di pagi hari dengan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Budaya senyum, sapa, salam, sopan, dan santun adalah adab kami kepada guru. Hal ini dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan dan bisa menjadi penguatan karakter pada setiap murid. Nah, Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah penerapan pembelajaran berpusat pada murid, yaitu pada materi IPA, rangkaian listrik dengan metode PJBL, Project Based Learning. Mari kita saksikan.
Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Berikut ini juga penerapan pembelajaran enjoyable learning atau pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan menghafalkan ciri-ciri dari rangkaian listrik dengan menggunakan lagu. Yuk kita simak. Kawan semua, mari kita belajar tentang listrik yang sederhana. Rangkaian listrik itu, ada dua macamnya. Pertama, rangkaian seri. Kedua, rangkaian paralel. Rangkaian seri artinya rangkaian tak bercabang. Rangkaian paralel artinya rangkaian yang bercabang. Mari kawan ingat. Ini juga merupakan pembelajaran yang menyenangkan, enjoyable learning dengan menggunakan media wayang. Berikut ini juga pembelajaran yang menerapkan sikap gotong royong dalam pembelajaran, di mana anak-anak bisa saling berinteraksi, saling membantu, dan saling bekerja sama. Pembelajaran abad 21 atau pembelajaran digital juga kita terapkan di dalam kelas ya selama pembelajaran IPA, yaitu dengan menggunakan PHET atau Pet Colorado Simulation untuk pembelajaran IPA rangkaian listrik di dalam kelas. Di sini anak-anak juga sangat interaktif, bisa mempelajari rangkaian listrik sederhana dengan mudah dan menyenangkan. Ini juga merupakan pembelajaran abad 21. Anak-anak memasuki ruang laboratorium komputer. Di sini mereka bisa menerapkan pembelajaran digital, yaitu pembelajaran abad 21 menggunakan PC masing-masing. Nah, berikutnya ada beberapa testimoni dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan sejawat, dan dari peserta didik saya.
bagaimana kabarnya? I'm fine. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Titin sebagai rekan dari Bu Silvi dari SDN Negeri Pangsida. Bu Silvi telah memberi inspirasi saya pada waktu beliau mengajar tentang PJPL di kelasnya, yaitu pada waktu rangkaian listrik, dan saya praktekkan metode itu di kelas saya. Pak, metode PJPL itu membuat anak-anak semakin aktif di kelas, semakin paham apa yang dipelajari, karena metode PJPL itu bisa anak-anak bisa mempraktikkan langsung dan bisa mengetahui hasilnya langsung, karena menghasilkan suatu produk dari mereka bisa langsung memprestasikan hasilnya langsung. Itu yang saya peroleh dari semoga bisa menginspirasi lagi ke teman-teman yang lain. Ya, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Sajiwo. Jadi hari ini saya sangat senang karena telah mengikuti pelajaran hari ini dengan guru saya, yaitu adalah Bu Silvi. Jadi pelajaran hari ini adalah rangkaian listrik. Saya sangat senang karena telah mendapatkan ilmu pengetahuan tentang aliran rangkaian listrik. Jadi lampu itu sangat membutuhkan energi dari baterai. Baterai disalurkan oleh kabel, lalu kabel dari aliran listrik dari baterai menyambung kepada lampu. Ilmu pengetahuan saya kepada listrik dan rangkaian listrik yang telah saya buat sangatlah menyenangkan. Jadi bekerja sama bersama kelompok dan telah menjadi senang bahwa bekerja sama dan juga kerja kelompok juga sangatlah menyenangkan bagi saya. Oleh karena itu saya juga senang. Itulah apresiasi dari saya, Bapak Sajiwo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini adalah refleksi dari aksi nyata yang sudah kita lakukan di SDN Dukuh Kupang 349 Surabaya, khususnya juga di dalam kelas saya. Hasil aksi nyata yang pertama, siswa akan menerapkan pembiasaan 5S atau senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 2. Terwujud pembelajaran yang mudah dan menyenangkan. 3. Terbentuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan yang keempat, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, tidak ketinggalan juga tindak lanjut dari aksi nyata, yaitu yang pertama, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. 2. Mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan dan sharing juga dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan tentang pemaparan penerapan pembelajaran pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 yang sudah saya laksanakan dan saya berikan pada sekolah saya di SDN Dukuh Kupang 349 Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia Maju.